رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadratil mukarramin, para alim, para kiai, para asatid, bapak-bapak toglan, jamaah pengajian masjid Wali Arja Dusun Lakundi sekaula melejaaken. Saya pertama-tama marilah kita membajatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah, kenikmatan, hidayah, kesempatan, kesehatan kakaula ben panjenengan sataja, sehingga bulan panjenengan sataja bisa hadir, bisa rabu nak kantong dalam rangka bersama-sama nyari ilmu na ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka niat ikhlas nak kabulaban panjenengan sela datang nak kanto, muka-muka icatat ke ajunan Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan amal bagusna bulaban panjenengan. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam Allah muka-muka tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempon akibat bulaban panjenengan sataja, akibat jasmani rohani bulaban panjenengan sataja, untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, nape-nape male secuba ben setak gege. Muka-muka bulaban panjangan sataja kalaban lantaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir nanti, muka-muka akan menjadi pengikut setiana dan muka-muka selalu mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panjatan syukur alhamdulillah yang sering kita ucapkan melalui lisan kita, dan kita harus senantiasa membasahkan lisan kita kalaban zikrullah, berzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya mengucapkan lafaz alhamdulillah.
Lafaz alhamdulillah itu adalah merupakan sebagai bentuk pujian kita ke ajunan Allah Subhanahu wa taala sela ampon apareng anugerah kenikmatan kesehatan ben sapetrotna kakabulaban panjenengan sateja senak dimma puasa nabula ben panjenengan sampai detik mangken lampon memasuki hari yang ke-10 dan terhitung dari jala malam para orang tua saya menunjukkan kita akan memasuki hari yang ke-11, di mana hari yang ke-11 ini sampai pada tanggal 20 nanti kita sudah berada di tengah-tengah yang ke-10 di bulan Ramadan. Muka-muka puasa bulan panjang saja senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ben muka-muka nanti satjana amal-amal bagus bulan panjenengan sebisa dapat ngangkes bulan panjenengan saja akibaka sorakana ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para orang tua saya kaul melejaaken semampang kita pada bulan Ramadan, salah satu amal-amal ibadah yang paling gampang elaksanaaken kakabulaban pancen sateja di samping amal-amal bagus lain adalah kita harus selalu membasahi bibir kita dengan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat zikrullah, azikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja barangkali zikir yang dapat kita ucapkan kehadirat Allah tergantung kemampuan para orang tua saya mulia saja, tergantung nyamanna, tergantung hafalna. Kalau misalkan kita nyaman melafadzkan lafaz alhamdulillah, silahkan. Kalau seandainya kita nyaman kalaban bacaan subhanallah, tore. Kalau seandainya kita nyaman melafadzkan lafaz astaghfirullah, itu bagus. Atau kalau seandainya kita hanya dengan membaca sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nape-nape terserah sawas bagaimana nyaman bulan panjenengan, cara-cara bagaimana nyaman bulan panjenengan untuk azikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua saya kaula melejaaken pada setong careta untuk membedakan antara orang biasa, orang awam, karena orang itu selalu berzikir kepada Allah walaupun yang diucapkan itu amat sangat gampang sekali, tetapi walaupun gampang diucapkan karena orang entar selalu mendapat hidayah dari Allah, maka orang itu dalam keadaan napiya saos orang itu tetap adzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Cuman padahal kalimat yang dibaca oleh orang biasa itu adalah hanya dua. Yang pertama adalah kalimat atau lafaz astaghfirullah, yang kedua adalah lafaz alhamdulillah. Caretana para orang tua sekaul melejaaken adalah pada zaman dahulu ento bade setong alim senyamana Imam
Abu Bakar bin Abdul Al-Muzanni. Entah pernah bercerita bahwa pada zaman dahulu itu Syekh Abu Bakar seorang alim ento pernah andi seorang kuli. Kisahnya mana kuli lah tergantung kepada tuan na seorang napi asaus alakon napi asaus. Pada suatu ketika Syekh seorang alim ento setiap asoro-soro kakulina ento selalu saja selalu saja seakan-akan dari mangapora dari lisanna ento selalu terucap kalimat-kalimat, cuman orang alim ento tak oning nape seekauca, baik itu eabas dari jauh maupun eabas dari semakna, bahwa kulina ento selalu saja melafatkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalam beena kuli ento sengap di kepada majikanna, kepada syekh sealim ento para orang tua. Maka suatu saat Syekh Abu Bakar itu atanya kakulina, maka terjadilah dialog antara kuli antara kuli kalaban bosna kal majikanna. Cai pun orang alim ento, wahai si fulan, eson ria ngabesaken bekna dari mulai akerja bode edinna akompol kalaban eson setiap are, setiap bekna akerja, setiap bekna parentah eson, bekna ria selalu bangun melafatkan sesuatu, selalu bekna macam-macam. Tapi eson tak tahu apa saya baca bekna, maka anda eson penasaran mungkin deka bekna atanya. Cai pun orang alim itu. Karena mendapat pertanyaan seperti ento dari majikanna, maka antara malo-malo kalaben iya kalaben tidak cela ekaucak bulah jujur ekaucak ria cai pun budak nanto cai pun kulina ento cecela mun eson tak jujur eson ngucong-ngucong ka majikan to terjadi si malakama lah. Karena budak ento harus jujur, maka si budak ento, si kuli ento pas abela kamajikan ka orang alim ento, engki wahai syekh engki mula selama ini salam bekna ento karena bula ento beni orang alim, bani orang penter, tak elo asekolah, tak elo ngaji. Karena kebedaan bula secara mento, maka bula apapun sebisa elakoni bula, sebisa diucapkan bula, maka bula amalkan. Engki wahai paduka, engki wahai syekh, bula ento tidak pernah terputus-putus dari mulai saben sampai kamangken, baik itu dalam keadaan sibuk tak sibuk, akerja tak akerja, lepang tak lepang, senang sosa, maka bula hanya dua yang saya ucapkan yang sering menjadi amalan nabula. Yang pertama adalah lafaz astaghfirullah. Yang kedua lafaz alhamdulillah. Penasaran orang alim ento, wahai si fulan,
Esun penasaran kabukna, arapa bukna. Padahal banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sebagus yang harus kita ucapkan. Tetapi bukna kok hanya memilih 2 kalimat itu. Apa maksudnya, apa yang terjadi? Caipun orang alim itu. Maka para orang tua saya kamuljakan, karena mendapat pertanyaan itu lagi, kuli ento pas aja dengan jawaban yang polos kala jujur bahwa pangapura ana kaula wahai syekh, wahai bosku, wahai majikanku, ana pe bulu mak mele 2 kalimat ento lafaz astaghfirullah kalaban alhamdulillah. Pertama adalah kita ini adalah hamba Allah yang tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah luput dari salah kala berdosa. Baik dosa tidak melaksanakan perintah Gusti Allah maupun kesalahan antar sesama manusia, hubungan kita kalaban sesama manusia atau hablum minan nas. Belum kesalahan-kesalahan dosa-dosa selain yang telah dilakukan oleh sejenak anggota petana bulu. Di panca indra bulu ben panjenengan anto sebanyak lelema anto setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap waktu pasti melaksanakan. Pasti. Ketemu kalaban hal-hal saya tak nyaman, baik itu mata, baik itu telinga, baik itu penciuman hidung, baik itu lisan, maupun anggota-anggota badan selain. Maka karena setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita terus bergelimang kalaban dosa ben kesalahan kalau bukan khilafan, maka caipun kuli ento maka boleh hanya bisa mengucapkan kalaban lafaz astaghfirullah nyuun pangapura kaajunan Allah Subhanahu wa taala. Terus makna lafaz alhamdulillah yang sering saya ucapkan ini adalah bermakna bahwa setiap saat, setiap detik mula odik pada itunya ento banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan, termasuk nikmat sehat, asam pungna odi, memberikan Allah tambahan umur, tambahan rezeki ben sampai terotna. Maka sasajenak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kaula ento harus syukure kalaban syukur yang sedalam-dalamna kalaban mengucapkan lafaz alhamdulillah. Para ajunan sekaula muliakan, setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita syukuri sebagai bentuk manifestasi rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersyukur, maka akan semakin banyak juga tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak pernah kita syukuri, malah kita membantahnya, maka tungguhlah siksaan Allah yang akan diterima oleh setiap hambana yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka dari ento para orang tua mulia,
Asyukur keajunan Allah Subhanahu wa taala atas sakapina nikmat yang telah Allah berikan itu amat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nape? Karena asyukur ento bisa dengan melafadzkan lafaz alhamdulillah. Yang kedua, bisa memberikan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Macam-macam banyak sekali bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah syukur ini para orang sekamul menjaga sebagai bentuk penghambaan bulan panjenengan satu keajunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah atau zikir keajunan Allah Subhanahu wa taala, maka terus meneruslah kita lafadzkan adzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memandang tempat di mana, hari apa. Karena Allah memberikan rambu-rambu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Pabenya adzikir tak katek bede masjid muntad mun saumpamana la tak bede dalam masjid la tak adzikira. Mun saumpamana la tak hari Jumat malam Jumat tak adzikira. Ento saya kocak firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Serupa banyak adzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Kala benzikir sesa banyak-banyakna, tergantung dzikirna biasa. Sebisa mungkin yang bisa kita ucapkan. Wasabbihu jaipun pangeran ban atas biyah, dan bertasbihlah kalian semuanya caipun pangeran bukrata wa asila, di setiap pagi dan petang. Jadi para orang tua saya kamu menunjukkan bahwa orang adzikir itu tidaklah harus memilih tempat di mana, waktu, hari apa saja, jangan. Misal bapak-bapak si andik profesi, si andik pekerjaan kalau misalkan biasakanlah untuk selalu berzikir kepada Allah dengan harapan muka-muka samping kita oleh ridwana Allah, mendapat pahalana Allah, oleh pahala oleh kenceran, ben muka-muka raceke pada hari itu, entah oleh nakatase, entah oleh naboda esabe, entah oleh naboda ewe tambak-tambak udang, entah oleh naboda kebun, entah oleh naboda sengun-sengun ben sampai turut. Nah, apapun saja jenis pekerjaan kita, kalau dibarengi diiringi kalaban keimanan dan ketakwaan dengan lafaz zikir keajunan Allah, muka-muka walaupun rezekinya sakubi misalkan yang Allah berikan, muka-muka seiparengan berkat barokah. Lah barokah sendiri bermakna ziyadatul khair,
tambahan kebagusan. Tetimlah berkat nabi-nabi rezeki buluban pancen ento serra tak sangakna walaupun nya andi sabu salongke oleh nanya sapolo esak tapi bisa padeng setahun kalaban keluarga tantonya mana serak para orang tua. Yang berikutnya para Rabu sekali menunjukkan memperbanyak zikir kepada Allah itu salah satu kemanfaatannya adalah bisa menenteramkan hati, tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pasira saos hambana pangeran kalau ingin atena tentram, atena tidak pernah gundah, selalu saja menemukan ketentraman dalam kehidupannya dan keluarganya, maka pun pangeran perbanyaklah ingat bidzikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain itu adalah mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari kesesatan dan dari godaan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu sekalian muliakan, ada satu cerita lagi tentang manthina adzikir keajunan Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu andi seorang sahabat senyamana Abu Darda. Abu Darda itu akan carapet kalaban sahabat Umar bin Khattab. Walaupun sahabat Abu Darda itu adalah merupakan orang seandi, sesoki, sekaya, tapi Abu Darda itu tidak pernah menampakkan sekali kekayaannya. Malah beliau itu lebih memilih menjadi orang yang amat sangat sederhana, teti orang sezuhud dan teti orang sewarok. Karena Abu Darda itu orang seandi, orang sesoki, maka mon zaman setulu, zaman Kanjeng Nabi itu, setiap pada orang sesoki pasti andi budak. Lah, setiap kali budakna Abu Darda itu setiap kali mengalatini Abu Darda menyiapkan papuka, menyiapkan makan sahur, menyiapkan menu untuk dihidangkan kepada Abu Darda. Dan setiap kali itu juga makanan yang akan dihidangkan kepada Abu Darda itu selalu diberi racun ke budakna. Satu kali, dua kali, satu kali, sampai dihitung-hitung ke budakna itu sebanyak 41 kali budakna itu beri racun ke papadengan Abu Darda. Cek pun tuan, cek pun budakna, mata elok mate tang majikan. Jelas segitu banyak racun selampun parengaken hidangannya. Lah tak sabar para orang tua pas atanya budakna anto, wahai syekh, wahai majikan, wahai Abu Darda, sampai nanti mata elok ating kelitunya, mata elok mate. Ya pun budakna mendengar ucapan pertanyaan daripada budakna anta, Abu Darda pas tak kerjat. Bana arah apa macam itu?
Kenapa ya bula mah harus mati, cek bula tak sakit, cek bula tak andik penyakit. Cek pun Abu Darda. Mapas kacareta. Kacareta kabudakna bahwa cek kabudak ente wahai Abu Darda, salam bakna ente lah sebanyak 41 kali abri racun kapapa dengan nakinto. Maka anak kabula ente penasaran, mak anak bikin tu mata elok mati. Lepas Abu Darda ente atanya arah apa bekna? Pak sampi padahal bekna rek budak naison apa cak naison? Mak teh kedel bekna set abri racun apa boleh sebanyak 41 kali. Pas atanya, pas aja wa budakna karena cai pun budakna bula ento becik kasampean Abu Darda karena kintu adalah orang serajin ibadah ke pangeran ben sesering adzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap pagi, setiap malam dan setiap petang. Tak ambu-ambu Abu Darda ento seadzikir keajunan Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati bidzikrillah kalaban seta ambu-ambu adzikir keajunan Allah, maka Abu Darda ento dijauhkan dari Allah dari satejana mara bahaya dan petaka yang akan menimpa kepada dirinya. Padahal bahaya itu selalu mengancam setiap saat karena orang yang memberikan yang akan memberikan kemudaratan kepada Abu Darda itu bukan orang elwar bengkona tetapi orang edelem bengkona. Maka dari ento para ajunan saya menunjukkan kalaban banyak-banyak adzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kehidupan kita, kaudian kita bulan panjenengan akan senantiasa mendapat kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari satajana kesesatan dan godaan-godaan syaitan. Amin Allahumma amin. Para orang tua saya kembali menunjukkan barangkali pertemuan yang kedua ento cukup sampai pisaos karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.21. Nyuun pangapora minabi bade kasalahan kalopotan dan keterlambatan minabi saumpamana antu berupa ilmu pengetahuan muga-muga datang dari Allah Subhanahu wa taala mun muga-muga setia ilmu saya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ala